Oke, halo semuanya, balik lagi ke video Data Academy series untuk Introduction to Excel Part 3. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk membahas gimana sih salah satu fitur di Excel, yaitu tentang pivot table dan termasuk juga slicernya tentunya, dan juga tentang kira-kira gimana sih kalau misalnya dari data-data Excel itu ingin kita visualisasikan gitu, seperti ingin kita buat chart atau mungkin mau untuk ngebuat suatu dashboard interaktif gitu. Nah, kita langsung aja mungkin melihat dari data yang ada, di mana sebenarnya seperti data-data yang kemarin kita gue pakainya ini dulu, data dari Indodapur. Kalian bisa untuk download data ini juga sebenarnya nanti, uh, di mana ini datanya kan ada per provinsi, per kabupaten kota, per tahun, dan juga ada total expenditure dan sebagainya. Nah, mungkin biar lebih enak datanya gue ekstrak aja di sheet 3 ini ya, gitu. Nah, di mana sheet 3 ini ingin kita bikin jadi pivot table. Nah, mungkin sebagai penjelasan dulu, sebenarnya pivot table itu apa sih? Pivot table sendiri adalah suatu kondisi atau suatu tabel pivot, tabel yang fungsi itu salah satu fitur di Excel untuk membantu kita melakukan summarize data, untuk mengapa ya dibilangnya, merangkum suatu data gitu, insight-nya apa. Nah, jadi cara pivot table gimana? Tentunya yang pertama teman-teman udah harus punya dulu tabelnya yang ingin di pivot gitu. Nah, terus tinggal di Ctrl A aja untuk dapat keseluruhan data yang ingin kita bikin pivotnya. Terus masuk ke bagian insert. Nah, di bagian insert akan ada pivot chart. Pivot chart ini adalah kondisi di mana kita ingin membuat pivot tapi dari menjadi suatu chart gitu. Ini yang pertama. Nah, nanti kita bisa ngebuat ini gitu. Contoh, kita mau bikinnya legendnya year, terus kalau expenditure di axis gitu. Nah, ini bisa contoh kita mau bikin kayak gini bisa, atau nah seperti ini contoh sederhana. Tapi nanti ini kita akan belajar ya. Yang ini kita sorry, ini jadi nggak teratur gitu. Kita akan belajar dulu sebenarnya pivot table-nya dulu aja, membentuk suatu table-nya dulu sebelum ngebuat chart. Jadi caranya gimana? Caranya adalah masuk ke pivot table sheet. Nah, kalau dilihat di sini ada yang from table atau range, itu adalah kondisi di mana teman-teman mau bikin pivot table dari suatu tabel atau range tertentu yang emang sudah ada di file tersebut gitu. Nah, tapi bisa juga sebenarnya kita ngelakuin pivot table tapi dari Excel data source. Jadi kita punya file, berarti file Excel-nya, raw datanya di tempat yang lain, tapi kita mau bikin pivot table-nya di apa? Di file yang ada saat ini gitu. Nah, itu bisa pakai form eksternal atau mungkin ada dari source data lain termasuk juga Power BI. Nah, kalau yang table dan range ya udah tinggal di select aja. Terus pilihannya nanti ada di sini. Apakah kita mau untuk ngebuat pivot table-nya di worksheet yang saat ini kita lagi bikin, yaitu di sheet ini, sheet 3, atau kita mau bikin di sheet yang terbaru. Jadi kita bikin yang baru gitu. Nah, contoh kita mau bikinnya di data, kalau kita bikin di worksheet yang baru, maka dia akan otomatis kebentuk satu sheet yang baru gitu. Oke. Nah, tapi kalau seandainya kita pakai yang existing, jadi let's say kita insert pivot table, terus kita ambil existing, nah nanti tinggal dipilih aja sebenarnya mau dimunculin di sheet yang mana. Ya kalau saya mau sheet sini ya udah taruh klik aja yang i satu dan tinggal di oke, maka akan muncul kayak gini. Nah, teman-teman bisa untuk bebas mengkombinasikan gimana caranya, kayak apa yang jadi baris, apa yang jadi kolom, dan maunya nanti nilainya itu nunjukin nilai apa gitu. Nah, itu bisa bebas. Contoh sederhana, gue mau untuk bisa tahu berapa sih sebenarnya tot rata-rata populasi, oke, rata-rata populasi setiap provinsi di setiap tahunnya. Otomatis sebenarnya gue mau kolom, kalau bisa barisnya provinsi gitu ya kan. Jadi ya udah end profnya di rows-nya, jadi akan terbentuk kayak gini. Selanjutnya gue mau lihat apa nih, populasi kan, jadi populasi di value-nya nanti gitu. Nah, terus gue mau ngelihatnya dia breakdown-nya per tahun gitu, taruh di kolom. Nah, nanti kita akan lihat kayak gini.
Nah, enaknya di sini adalah, oke, tapi di sini datanya jumlahnya adalah penjumlahan sum. Gitu, gue mau tahu ini rata-rata. Ya udah tinggal diklik aja yang drop down ini, terus di value field setting, tinggal dipilih yang average. Dengan kondisi kayak gini, nanti si power lagi. Tentang si pivot table-nya, itu akan contoh nih untuk Aceh di tahun 2010 kan ada beberapa data. Nah, dirata-ratain berapa jumlahnya gitu, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini contoh untuk ada breakdown-nya. Contoh kita mau breakdown lagi lebih dalam, nggak mau cuma provinsi, maunya nanti di tingkat yang lebih lagi gitu. Let's say mau di tingkat kabupaten kota, ya tinggal tambahin aja kabupaten kota di bawah dari provinsi. Nah, nanti ada breakdown-nya nih. Jadi kayak contoh untuk Aceh, oke ya bisa kabupaten Aceh Barat, Selatan, dan seterusnya gitu. Nah, ini enaknya adalah kita bisa nge-summarize bebas jadi kita mau untuk setiap apa gitu. Oke. Nah, mungkin kita kelupaan sesuatu nih di field list gitu. Kadang ada yang nggak suka nih dengan tampilan kayak gini, ya kan? Kita mau kadang ngubah. Nah, itu bisa juga dari tools ini. Jadi nanti tinggal dilihat aja kita mau bentukannya kayak gimana. Bisa jadi yang pilihan pertama nanti dia kayak gini gitu. Jadi tinggal menyesuaikan dengan teman-teman maunya apa. Nah, intinya di pivot table itu ada 4. Ada filter, kolom, row dengan value. Filter itu adalah kalau ada satu kondisi di mana kita hanya mau di tahun tertentu atau kayak cuman mau di kriteria tertentu. Gitu. Kolom itu kalau seandainya ya udah kita mau nge-breakdown per kolom, row per baris, dan kalau values ya kita mau nunjukin angkanya tuh sebesar berapa. Dan kira-kira kalau angkanya itu maunya dijumlahin atau disum, dirata-ratain average atau di count aja secara jumlah gitu dan seterusnya. Oke, contoh sederhananya kita punya kayak gini mungkin oh kayak gini ya. Bentar-bentar, oh gini aja mungkin ya maksudnya kita kelupaan satu nih yang enaknya coba-coba let's say year-nya kita pindahin ke filter ya gitu. Terus ya udah ini sekarang kita udah dapat berapa sih ini keempat, sebenarnya gua singkirin dulu biar nggak terlalu banyak. Ini remove field. Nah, sekarang kita jadinya dapat kan sebenarnya rata-rata jumlah populasi di setiap provinsi untuk di setiap daerah kabupaten kotanya. Tapi let's say gue nggak mau ngelihat keseluruhan tahun, gue cuma mau taunya di tahun 2010. Nah, ini bisa nih. Yang penting filternya udah lo taruh di year, ya ini tinggal dipilih aja gitu. Let's say gue cuma mau 2010, ya udah select 2010, and then nanti angkanya akan menyesuaikan di tahun 2010 gitu. Oke, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu kegunaan dari pivot table di mana kita dengan gampangnya sebenarnya bisa nge-summarize data. Beda kalau seandainya kayak kalau lo bikin satu-satu, ya udah mungkin lo akan ngelakuin kayak count if gitu-gitu atau kayak sum if dan sebagainya yang udah kita belajar kemarin gitu ya kan. Tapi kalau dengan ini Excel bisa langsung sekaligus ngitungin buat kita gitu. Nah, apalagi sih ada nggak sih sebenarnya ke apa keenakan dari power lagi dari pivot table ini gitu. Let's say gue mau untuk ngegabungin Aceh dengan Bali jadi satu kelompok. Gue nggak mau misahin, jadi gue mau tahu kalau Aceh tambah Bali doang gimana gitu. Nah, itu juga bisa dilakuin. Jadi lo tinggal ke pivot table analysis, uh, terus nanti tinggal ngelakuin grouping gitu. Jadi kayak contoh ini Aceh dengan Bali gitu. Lo select terus masuk ke grup gitu. Dan ya udah dia akan ngegabungin Aceh dengan Bali jadi satu grup gitu. Contoh Jogja dengan Bengkulu mau dijadiin satu grup, nah, sama juga bisa jadi digituin gitu. Nah, jadi kita akan bisa tahu nih, oh grupnya Jogja dengan Bengkulu itu totalnya adalah sebesar segini gitu. Oke. Ini salah satu fitur sih sebenarnya yang enak dari Excel, jadi lo bisa dengan sangat fleksibel sebenarnya gitu untuk bisa menghitung apa yang ingin lo hitung aja gitu. Nah, atau mungkin enaknya kayak gini deh. Lo juga bisa sebenarnya nambahin slicer. Ini kondisi dimana lo nggak mau nge-select dengan manual, lo maunya nge-selectnya dengan slicer bisa juga. Jadi ada insert slicer, lo pilih gitu. Kayak contoh, gue mau ambil area deh, gitu kayak. Oh jangan area deh, bentar. Uh, gue mau slicernya tahun, gitu. Nah, ini juga bisa nih. Jadi lo tinggal jadi kayak interaktif gitu. Jadi biasanya gue cuma ambil 2010. Baru nanti ditunjukin 2010 doang, 2011 gitu.
dan seterusnya. Jadi kayak tabelnya dinamis aja gitu loh gitu. Oke, atau kalau lo mau ngambil beberapa tahun ya 2015, 2016 dan seterusnya gitu. Jadi ini tinggal dipilih-pilih aja sebenarnya. Nah, inilah salah satu keunikan sebenarnya dari Excel yang mungkin nggak ada di Google Sheet, nggak ada slicernya gitu. Jadi agak seru aja untuk dimainin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang coba aja. Let's say kita hanya mau year-nya gue pindahin ke filter. Oke, jadi kita ada average dari population, tapi gue juga mau ditunjukin berapa sih sebenarnya average dari areanya. Oke, average areanya. Ya udah gue tinggal pilih aja sebenarnya areanya sama area dan gue tambahin di values nanti. Oke. Nah, tapi areanya gue mau rata-ratanya bukan average ya gitu. Jadi bukan sama. Ini gue hapus. Terus areanya berarti yang ini gue ganti aja jadi average ya. Nah, oke. Jadi kita udah ada average population dan average area. Nah, masalahnya sekarang, kayak gue mau taunya sebenarnya berapa kepadatan penduduk rata-ratanya gitu dari average population sama average areanya. Nah, ribet gak sih sebenarnya pasti yang kalian kepikiran ya udah langsung kalian ya udah jadinya kita akan nambahin satu kolom baru di sini kayak let's say density gitu. Terus kayak ya udah ini population bagi dengan area. Baru kita bikin pivot ulang. Nah, enaknya dari pivot table itu kalian nggak usah ngelakuin itu lagi gitu. Tapi kalian bisa aja adjust di pivot table-nya. Jadi masuk ke pivot table analysis, terus ke fields item and sets, terus nanti tinggal calculate field. Nah, nanti di sini lo bisa untuk membuat satu formula baru gitu. Jadi let's say gue mau ngasih namanya density. Density, oke. Nah, formulanya gimana? Gue mau formulanya nanti tolong dong population dibagi population dibagi dengan area gitu. Oke. Nah, udah deh. Jadi kita akan ada nanti variable density. Nah, dengan kayak gini, gue bisa nanti munculin density-nya dengan sendiri tanpa harus nambahin di kolom tabel ini gitu. Nah, ini ya udah karena year-nya gue jadiin filter, gue bisa filter aja gue mau lihatnya density tahun berapa gitu. Selesai. Nah, ini enaknya salah satu dari pivot table. Nah, tapi seperti yang tadi gue jelasin, kadang tuh ya udah kita nyenapin kayak gini gitu. Tapi kita juga mau untuk pivot table-nya bisa dinamis tapi dalam bentuk suatu grafik. Itu juga bisa namanya pivot chart gitu. Kalau udah bikin pivot table-nya mau bikin pivot chart tinggal klik aja pivot chart, nanti bisa kita bikinin gitu. Dan bentuknya nanti kayak gini. Nah, di sini lo bisa lebih leluasa sebenarnya main-mainnya. Jadi kayak let's say gue mau lihatnya sum dari density gitu atau average area dan seterusnya nggak atau gini gue let's say gue mau ngelihatnya provinsi Aceh gitu ya nanti dia akan bikinnya Acehnya doang gitu. Oke, gue mau ngeliatin yang Aceh dan Bali gitu jadi nanti dia akan ngeliatinnya kayak gini dan seterusnya. Oke, BTW ini kayaknya density-nya enaknya biar angkanya agak seragam kita jadiin per ini ya. Eh, kita jadi jangan sum density-nya tapi kita jadiin average aja density. Gitu. Terus ya ada sama pivot chart. Oh masih jelek juga. Ya udah. Intinya seperti itu. Atau kalau misalnya lo nggak mau bikin pivot table sama sekali atau pivot chart, lo ke insert aja nanti ada pivot chart di sini. Jadi lo tinggal select dan nanti tinggal dimasukin aja location gue mau di sini. Nanti tinggal dimasukin. Kalau yang kayak tadi ya gue bikin ya legendnya kayak year terus PAD-nya let's say di value gitu. Nah, jadi ya udah lo bisa akan langsung dapat berapa sih sebenarnya total PAD itu per tahunnya di keseluruhan provinsi atau kalau mau dibikin average juga boleh gitu. Nah, maka kita akan dapat ya kayak gini gitu. Let's say gue cuma mau chartnya itu nanti sampai 2013 aja. Ya udah bisa dibikin kayak gini juga gitu. Jadi sebenarnya dengan pivot table lo bisa dengan gampang dapat rekap data gitu. Terutama kalau lo cuma untuk butuh untuk kayak summary statistik atau yang ngelakuin suatu rata-rata bisa pakai pivot table aja gitu. Terutama untuk kalian-kalian yang mungkin ngelakuin penelitian yang sifatnya primer
yang kayak pada saat kalian ngolah data kalian butuh untuk kayak nge-summarize, nah itu kalian bisa pakai pivot table aja gitu. Oke. Oke, di next video kita akan coba belajar lagi tentang bagaimana memvisualisasi data, terutama ngebikin grafik dan sebagainya. Oke, see you all.